Halo guys, kenalin dulu gue Rian. Gue di sini ingin ngebahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Baru aja gue dengar kabar dari orang tua gue yang ceritain kayak ada anak SMA ya, dari kampung saya, desa saya, yang udah kelas 3 SMA tapi belum bisa baca tulis. Jadi gue ingat sih kasus ini sebenarnya udah cukup rame beberapa minggu lalu, tapi gue pengen bahas lagi. Mungkin ini pendapat gue ya, pendapat gue semata ya. Iya, apa gue buat konten lagi ya? Pendapat gue ya, kenapa pendidikan Indonesia jadi makin buruk gitu. Awalnya ini gue berangkat dari PISA, suatu organisasi yang menilai tingkat pendidikan di Indonesia yang tergolong bisa dibilang tertinggal. Nah, dari PISA yang mengungkapkan fakta tersebut, akhirnya entah kenapa dari pendidikan kita, bagaimana caranya mengatasi tamparan fakta dari PISA tersebut gitu. Jadi mereka seakan-akan ngebuat memperbarui sistem tapi justru merusak sistemnya gitu. Bahkan perusaknya lebih buruk lagi. Jadi mungkin nilai KKM-nya lebih ditinggiin atau banyak hal lagi. Aduh, apa ya mau sampaikan ya? Simpel-simpel aja sih. Ya mungkin dari skor PISA itu terus ada sistem yang jadi pihak kita tuh ngerubah sistem sampai ngerubah semuanya gitu. Kita mengikuti pedoman negara maju seperti Finlandia, dan bahkan walaupun kita menerapkan sistem seperti Finlandia yang tidak ada ranking dan apapun, itu nggak efektif itu. Kenapa? Karena mereka negara maju yang sudah menggelontorkan dana sebesar itu mungkin, dan penerapannya sesuai dengan negara mereka. Ketika kita menerapkan pendidikan seperti di Finlandia dengan kultur dan kebudayaan yang udah ada di sini, menurutku itulah yang jadi masalah gitu. Sehingga kayak dihapus sistem ranking, dan setiap anak wajib naik kelas, setiap anak wajib mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi guru tuh dengan segala cara menambahkan muridnya yang tertinggal di kelas ini untuk bisa sesuai nilai sebagai KKM. Entah itu ada tugas tambahan atau apapun hal yang sekiranya bisa gitu untuk mereka agar semua murid diluluskan. Namun dari tindakan itu muncullah dinamika baru. Anak-anak yang awalnya ada penerapan ranking jadi fokus belajar untuk naik kelas, fokus belajar untuk mendapatkan ranking tertinggi di kelasnya, tapi sistem itu dirubah dan sampai sekarang kita merasakan hasilnya gitu. Anak SMA, SMP sekarang semenjak ada sistem ini makin malas belajar karena dia tahu kalau misalnya mereka nggak kerjain tugas, mereka tidak belajar, mereka tetap naik kelas gitu. Entah bagaimana nilai mereka tetap bagus dan bisa naik kelas. Jadi ketika gue baca ya komen, salah satu komen yang menurut gue nampar banget sih, kenapa mereka nggak ada motivasi belajar dan apapun itu, karena mereka menjawab karena tidak ada ranking dan nggak mengerjakan tugas pun tetap naik kelas gitu. Bahkan ada siswa yang tidak sengaja tidak masuk 30 hari hampir sebulan dan tetap bisa naik kelas gitu. Menurutku kayak
Mungkin dari situlah penyebab kenapa pendidikan kita makin bobrok. Bukan buruk lagi, ini udah bobrok. So, jadi buat pemerintah, terapkan sistem yang sesuai dengan eh, negara kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngikutin negara Finlandia, kita nggak bisa ngikutin negara yang tingkat pendidikannya bisa dibilang tinggi dan maju. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan kultur tersendiri yang sudah ada gitu. Ketika sistem itu sudah terbuat dan dirubah, itu akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar gitu. Terbukti kita dengan anak SMA yang tidak bisa baca, pengetahuan dasar saja tidak tahu, itu udah ngebuktiin kalau memang kualitas pendidikan kita makin menurun. Jadi menurutku ya, ini pendapatku ya, kalau misalnya punya 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 suatu apa ya, punya suatu punya suatu kalau misalnya punya suatu kebijakan dan kebijakan itu udah memang terrealisasikan lama dan ada kemajuan ya, walaupun ada pihak lain yang mengatakan buruk, coba tetap menggunakan sistem itu, namun kita mengevaluasi dari sistem tersebut gitu. Kayak apa sih yang kurang dari sistem ini gitu, kita evaluasi, kita ganti gitu, jangan mengganti keseluruhan itu. Aduh, jadi sistem terbentuk, jadi udah sistem yang terbentuk di awal, yang sudah terbentuk, yang sudah membudaya, mungkin yang sudah senyaman dan secocok untuk negara kita, diubah dengan sistem yang baru yang kita penerapannya oke, negara lain work untuk sekelas Finlandia, tapi apakah negara kita doang? Tidak. Menurutku itu yang membuat pendidikan kita menjadi begajulan. So, itu aja ya mungkin ya. Aduh, gue pengen buat konten coba apa ya. Ya jadi konten isinya yang pertama, pembukaan itu tentang kayak misalnya keresahan lu gitu, kenapa misalnya ada pengalaman dari saudara lu yang bilang ada misalnya dewasa, terus kita berangkat ke permasalahan kenapa bisa sih sekarang bisa ngebaca gitu, alasannya apa gitu, kenapa gitu. Ternyata setelah diteliti, eh ini menurut pandangan gue ya, nggak tahu kalau pandangan orang lain, cuma setelah gue pikir dan gue telisik ya, ternyata emang sebobrok itu pendidikan kita. Kemungkinan ya menurut ada data yang kita tahu dulu, ditampar fakta oleh data bahwa bisa mengatakan pendidikan Indonesia termasuk pendidikan yang bisa dibilang tertinggal dari negara lain. Bahkan sampai di video Agung Absah, kita pendidikan kita tertinggal 100 tahun oleh negara-negara maju. Nah, disitulah bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi tamparan fakta ini gitu. Nah, dengan begitu mereka mengeluarkan solusi untuk menerapkan pendidikan seperti Finlandia, yaitu sistem ranking dihapus, lalu anak harus semua anak harus bisa mempunyai nilai tinggi bagaimanapun caranya. Guru-guru itu dituntut untuk bagaimana semua siswa bisa mendapatkan nilai yang di atas KKM atau minimal pas di atas KKM. Pas disitulah mulai terbentuk penerapan sistem tersebut, dan alhasil
hasil. Aduh, mager banget gue.